Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kali ini kita akan berbincang bersama tentang proses bisnis kearsipan konvensional, khususnya di perguruan tinggi. Saya mencoba membagi perguruan tinggi di dalam kearsipan ini menjadi dua bagian. Yang kotak biru sebelah kiri itu adalah unit kerja di universitas seperti fakultas, direktorat, biro, dan lain-lain, di mana di sana ada sekretariat, ada unit pengolah atau UP, dan ada unit kearsipan 2 atau UK2. Kemudian ketika kita bergeser ke sebelah kanan ya, di kotak hijau itu kita melihat lembaga kearsipan tingkat universitas atau disebut sebagai arsip universitas, di mana di sana ada unit kearsipan 1 atau UK1, kemudian ada tim akuisisi, ada tim pengolah, ada tim reservasi, dan tim layanan. Oke, kita mulai dari unit kerja dulu. Sekretariat itu biasanya arsip diciptakan di sekretariat, baik dia membuat maupun menerima. Jadi penciptaan arsip itu berasal dari dua hal, yaitu membuat dan menerima. Nah, ketika sekretariat sudah menciptakan arsip, maka unit pengolah akan memberkaskan arsip aktif, yaitu arsip sehari-hari yang sering digunakan itu diberkaskan. Apa itu diberkaskan? Diberkaskan adalah dikelompokkan sesuai dengan kelompoknya berdasarkan klasifikasi arsip. Biasanya perguruan tinggi itu sudah mempunyai peraturan rektor atau aturan-aturan tentang klasifikasi arsipnya. Nah, ketika sudah diberkaskan, sudah mengelompok, ya, itu kemudian arsip yang mulai inaktif atau mulai jarang digunakan, itu biasanya akan dipindah dari UP, unit pengolah, ke unit kearsipan 2. Ya, saya maklumatkan dulu, mungkin di perguruan tinggi ada yang sampai UK3, tapi ini kita coba sampai UK2 dulu ya, agar sederhana. Pemahamannya juga lebih mudah. Nah, arsip yang dipindah dari UP itu ke UK itu kemudian dinilai retensinya oleh UK2. Ada dua macam retensi, yaitu yang retensinya di bawah 10 tahun, ada yang retensinya di atas 10 tahun. Kita lihat kotak yang berwarna ungu dan berwarna hijau ya. Kalau yang berwarna ungu, arsip yang retensinya kurang dari 10 tahun itu tetap berada di unit kearsipan 2. Sedangkan arsip yang retensinya di atas 10 tahun itu ada di unit kearsipan 1, UK1 ya. UK1 itu di mana? UK1 itu biasanya berada di lembaga kearsipan tingkat universitas atau arsip universitas, bukan di fakultas. Jadi kalau UK2 itu di fakultas, kalau UK1 itu di universitas. Oke. Oke, kita sekarang bahas dulu yang kurang dari 10 ya. Arsip yang kurang dari 10 tahun itu kemudian dinilai statusnya. Statusnya. Jadi arsip itu akan punya nasib akhir. Nasib akhirnya ada dua. Apakah dia musnah ataukah dia statis. Arsip yang tidak punya nilai guna sebelah kiri itu dimusnahkan sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian sebelah kanan arsip statis itu nanti diserahkan ke tim akuisisi. Nah, arsip statis itu dinyatakan oleh JRA, jadwal retensi arsip. Dia arsip yang habis retensinya tetapi punya nilai historis. Nah, arsip itu diserahkan kepada tim akuisisi yang berada di lembaga kearsipan universitas. Jadi, arsip statis yang dihasilkan oleh fakultas atau biro atau direktorat yang statis itu diserahkan ke tim akuisisi universitas. Oke, sampai situ dulu. Nah, kemudian kita menuju yang warna hijau ya. Yang warna hijau di unit kearsipan 1. Arsip yang retensinya lebih dari 10 tahun itu juga dinilai ya, dinilai statusnya apakah dia musnah atau dia permanen statis. Kalau yang musnah ya berarti dia menuju ke
pemusnahan, sedangkan arsip yang dinilai punya nilai guna historis menurut JRA itu menjadi arsip statis juga. Nah, kita berhenti dulu di tim akuisisi. Jadi intinya adalah arsip dari unit kerja, fakultas, direktorat, biro, dan lain-lain itu muaranya cuma dua. Ya, satu, kalau dia tidak punya nilai apa-apa, dia dimusnahkan. Yang kedua adalah ketika dia bernilai guna, maka dia diserahkan ke lembaga kearsipan sebagai arsip statis. Ya, kegiatannya dinamakan kegiatan penyerahan atau kegiatan akuisisi. Nah, ketika arsip sudah diakuisisi yang kita lihat warna biru, ya, itu kemudian arsip diolah oleh tim pengolah lembaga kearsipan universitas. Diapakan? Ya diberikan metadata, diberikan label ya, kemudian dipreservasi atau dilestarikan, dimasukkan box, dimasukkan lemari, dimasukkan ruangan berpendingin yang tidak lembab, pakai alat-alat tahan api dan sebagainya. Itu adalah preservasi baik preventif atau mencegah kerusakan maupun kuratif atau memperbaiki yang sudah terlanjur rusak. Nah, puncak dari upaya pengarsipan adalah memberikan layanan akses arsip statis bagi masyarakat. Jadi, tim layanan inilah menjadi pucuk dari atau puncak dari segala upaya pengarsipan yang kita lihat dari unit kerja sampai dengan lembaga kearsipan. Oke, demikian singkat ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jika ada komentar, silahkan kami persilakan ke kolom komentar yang sudah kami sediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.